Mari kita berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Kami akan terus menyanyikan lagu pujian meninggikan nama-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah membangunkan kami kembali di pagi hari ini untuk memperoleh sarapan rohani, sarapan pagi kami, untuk dikenyangkan oleh firman kebenaran-Mu sebelum kami beraktivitas yang lainnya. Terlebih dahulu roh dan jiwa kami dan tubuh kami dikuatkan oleh firman-Mu, supaya kami siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan hati yang penuh bersyukur. Terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, sekali lagi shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat saudara-saudaraku. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi akan bersama-sama. Ya, kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan, melihat bersama-sama kembali dari kitab Efesus pasal 1. Kita akan membaca dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat Alkitab kita. Ya, kita akan sama-sama ya menyaksikan dengan baik apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Ya, Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sekali lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini begitu kaya sekali, sebagaimana judul perikop dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Di situ dikatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Haleluya, puji Tuhan. Bahwa kita harus membicarakan kekayaan kita ini Bapak Ibu Saudara, amin. Kekayaan kita, kemakmuran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita sebagai pewaris sorga. Saudara dan saya dimampukan, amin, dimampukan untuk mewarisi, ya, menikmati berkat rohani di dalam sorga, melebihi daripada kenikmatan apapun, makanan atau minuman yang ada di dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudara, inilah makanan rohani yang membuat kita selalu lebih sehat setiap hari. Karena panjang umur kita adalah usia dalam kekekalan bersama-sama dengan Kristus, dan hidupnya Kristus kita mengambil bagian bersama dengan Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk mengaruniakan kepada kita yang terbaik dan kehidupan bersama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali mendengarkan bahwa arah dari pelayanan kita, amin, arah dari pemberitaan kita,
Ya, tujuan daripada perkumpulan kita, ibadah kita, perjuangan kita, visi dan misi kita, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana pertama-tama kita lebih dulu mendapat gambaran yang jelas tentang apa itu gereja. Amin. Sehingga saudara-saudara, sebelum seseorang memahami kitab Efesus, ya, dia belum benar-benar mengerti apa itu gereja. Gereja, eklesia, gereja adalah orang-orangnya yang dipanggil keluar dari kegelapan, yang dikuduskan oleh darah Yesus, dan ditempatkan di dalam kesatuan tubuhnya, yaitu tubuh Kristus, untuk menjalani kehidupan terang di dalam Kristus Yesus sebagai satu komunitas yang telah diterangi hatinya, diterangi hati kita oleh karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan ketika kita percaya Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita terus akan melihat di sini bagaimana kita mendapatkan gambaran, ya, sebagai gereja tubuh Kristus yang berbeda dengan gereja kerajaan. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ini hanya dua macam gereja. Tidak ada macam-macam gereja, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab. Hanya dua saja. Yang pertama adalah gereja kerajaan sorga. Itu dipimpin oleh bangsa Israel. Dipimpin oleh bangsa pilihan, dipimpin oleh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu 12 suku bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka hanya mengetahui, orang-orang Israel hanya mengetahui pengharapan, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Di bumi adalah pengharapan daripada gereja kerajaan. Bapak Ibu Saudara, karena itulah yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, bagi bangsa Israel dan semua orang yang akan mengikuti mereka, mengikuti program Tuhan bagi kerajaan di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa gereja kerajaan sorga ini telah digagalkan oleh bangsa Israel ketika mereka menolak Yesus sebagai Mesias bagi mereka. Namun kemudian, sebelum dunia dijadikan, Allah telah mempunyai program yang baru, ya, yaitu program tubuh Kristus untuk memberkati bangsa-bangsa lain, yaitu kita, melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, di dalam gereja tubuh Kristus inilah kita mempunyai hidup bersama dengan Kristus, dan kita semua mempunyai pengharapan di dalam sorga. Amin. Kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di dalam sorga, di atas sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku, karena itu, ya, inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus rahasianya. Rahasia Yesus Kristus yang sebelum dunia dijadikan. Di ayat berapa itu tadi dikatakan? Di ayatnya yang keempat, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita katakan kita adalah orang-orang pilihan, apa artinya? Semua orang bisa menjadi orang pilihan, asal dia percaya. Tapi kita tidak bisa mengatakan kita adalah bangsa pilihan. Tidak. Tidak ada bangsa pilihan sekarang. Yang ada adalah orang-orang pilihan. Amin.
Tapi suatu saat nanti, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali ke bumi ini, pasti ada bangsa pilihan, namanya bangsa Israel, akan dipulihkan kembali oleh Yesus Kristus sebagai Raja segala raja. Ya, melalui bangsa Israel, Tuhan Yesus akan menyalurkan berkat-berkat kemakmuran, kekayaan duniawi melalui bangsa Israel di kerajaan 1000 tahun namanya di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang yang berperkara dengan semua orang adalah kehendak Allah yang dibawa oleh dan melalui Rasul Paulus. Yesus menitipkan kepada hambanya Rasul Paulus untuk membentuk sebuah gereja. Amin. Namanya Gereja Tubuh Kristus. Saudara-saudara, tidak ada merek-merek, ya, tidak ada bendera-bendera, tidak ada tembok-tembok, tidak ada gedung-gedung yang menjadi patokan bagi pembentukan Gereja Tubuh Kristus. Kita sudah lihat, Bapak Ibu Saudaraku, beberapa waktu lalu, bahwa di zaman Rasul Paulus, Gereja Tubuh Kristus, mereka semua selalu beribadah di rumah-rumah jemaat. Tidak ada, saudaraku, Rasul Paulus mengajak jemaat untuk membuat panitia pembangunan supaya membuat gedung gereja yang megah. Ya, saudara, karena gereja itu adalah orang-orangnya yang didiami oleh Roh Kudus ketika Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya. Bukan menjemput gedung-gedung mewah, tetapi menjemput orang-orang percaya, orang-orang kudus yang taat kepadanya melayani tubuh Kristus. Amin. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak memerlukan tempat ibadah yang nyaman. Di dalam dunia modern, dalam situasi di mana cuaca yang tidak bersahabat, keadaan dunia yang semakin panas, dan keadaan cuaca yang tidak menentu, saudaraku, tentu saja kita membutuhkan tempat yang nyaman untuk beribadah. Amin. Tapi jangan kacaukan. Sekali lagi, jangan kacaukan pengertian gereja dengan sebagai gedung. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya akan keliru kalau saudara menganggap gereja itu adalah sebuah organisasi yang berbendera, kemudian ada gedung-gedungnya, kemudian ada nama-namanya, ada dipajang atau terpampang di dalam sebuah gedung. Bapak Ibu Saudara, itu bukan gereja yang disebut di dalam Alkitab. Saudaraku, oleh karena itu saudara, maka kita harus memahami gereja yang sebenarnya, ya, Gereja Tubuh Kristus adalah gereja kumpulan dari orang-orang kudus yang sudah memiliki keyakinan bahwa mereka sudah pasti diselamatkan ke surga. Kapan saja Tuhan memanggil, tidak ada keraguan bahwa kita sudah mempunyai tempat di dalam surga yang tidak kita usahakan, tetapi itu adalah merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, bahwa setiap orang yang percaya adalah anggota tubuh Kristus, dipersatukan di dalam program Allah untuk membangun tubuh Kristus sebagai sarana, sebagai wadah di mana Allah saat ini memakai orang-orang di dalamnya, memakai saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Amin. Nah, disitulah tempat kita berperan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat tadi di ayatnya yang keempat itu, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau berbicara program gereja kerajaan, gereja melalui bangsa Israel, itu tidak dikatakan sebelum dunia dijadikan. Tapi itu dibentuk oleh Tuhan, ya, setelah dunia dijadikan, yaitu melalui perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Allah memberikan warisan di bumi. Amin.
warisan tanah di bumi kepada mereka. Saudara, tidak ada janji Tuhan di dalam Alkitab bahwa Tuhan memberikan warisan tanah, pusaka buat saudara dan saya. Tidak ada itu. Hanya kepada bangsa Israel yang dijanjikan oleh Tuhan warisan tanah Kanaan namanya. Ya, itu adalah warisan bagi bangsa Israel, dan Tuhan memberkati mereka kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias, dan melalui bangsa Israel, bangsa Yahudi, mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat pemberitaan kerajaan sorga suatu saat nanti. Tapi sekarang saudara dan saya memperoleh suatu rancangan yang terbaik dari Tuhan, yang sebelum dunia dijadikan telah dirancangkan oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada kematian Yesus Kristus, kepada pengorbanan darah Kristus Yesus, salibnya yang telah mengampuni semua dosa manusia, setiap orang yang percaya memperoleh kesempatan untuk bergabung di dalam gereja tubuh Kristus yang tidak bercacat karena penebusan oleh darah Kristus Yesus. Amin. Jadi ketika saudara melihat kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan di dalam gereja tubuh Kristus, kita bukan sedang melihat siapa diri kita karena usaha-usaha kita. Kita sedang melihat siapa diri kita karena kekuatan kita. Kita melihat diri kita karena apa yang kita perjuangkan dan usahakan di dunia ini, atau apa yang kita kumpulkan, harta benda yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, bukan harta benda yang kita miliki identitas kita di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan itu semuanya karena kita masih hidup di dalam daging ini, di dalam tubuh ini. Karena kita harus memperjuangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita. Saudaraku, kita membutuhkan berkat Tuhan untuk mencukupi apa yang kita perlukan di dalam pelayanan kita. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai milik kita yang abadi. Amin. Milik kita yang abadi adalah apa yang ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Amin. Milik kita, harta, pusaka, warisan kita adalah apa yang disediakan oleh Allah bagi kita, saudara-saudaraku. Dan karena itu, saudara dan saya mempunyai motivasi yang besar di dalam hidup ini untuk selalu bersyukur sekalipun kita tidak memiliki segala sesuatu, atau bahkan kita harus mengalami berbagai kekurangan di sana sini, dan harus berjuang keras, Bapak Ibu Saudara, memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya tidak akan kehilangan sesuatu apapun kalau kita melihat diri kita sebagai gereja tubuh Kristus yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan diberikan kita sebagai orang-orang yang mewarisi berkat-berkat rohani di dalam sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia tidak terlalu menyukai hal ini. Dunia tidak terlalu tertarik dengan berkat-berkat rohani di dalam Yesus Kristus. Dunia hanya ingin membangun apa yang menjadi selera mereka. Dunia hanya ingin fokus kepada keinginan dan kesenangan mereka sendiri, sampai suatu saat mereka menyesal di hadapan Kristus bahwa apa yang mereka perjuangkan itu, Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sangat luar biasa ketika saudara dan saya, kita semua belajar memahami tentang gereja tubuh Kristus, di mana kita semua orang yang percaya kepadanya mempunyai harta warisan yang dapat kita nikmati untuk bisa membuat hidup kita semakin berfungsi melayani Tuhan dengan sukacita yang besar. Amin.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rahasia inilah yang ingin disingkapkan oleh Rasul Paulus melalui kitab Efesus kepada kita. Amin. Jadi apakah sangat penting Bapak Ibu Saudara kita selalu bangun pagi untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari kitab Efesus? Sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Sangat penting supaya ketika kita melibatkan diri di dalam pelayanan gereja tubuh Kristus, kita semua sudah mempunyai keyakinan yang kuat bahwa yang kita lakukan itu adalah sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada keraguan bagi kita untuk melayani saudara-saudara kita, dan tidak ada keraguan bagi kita untuk berdiri ya di hadapan jemaat untuk menyampaikan segala sesuatu yang membangun tubuh Kristus, dan kita dengan penuh kerelaan mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja tubuh Kristus karena kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang kita permuliakan. Amin. Bukan diri kita yang kita permuliakan, tetapi kita ingin membawa jiwa-jiwa, membawa banyak jiwa untuk bersama-sama satu suara memuliakan Tuhan Yesus. Kita semua sebagai orang-orang kudusnya Tuhan rindu saudara-saudara kita yang lain yang belum pernah mendengar. Siapapun yang menjadi teman-teman kita, siapapun orang yang pernah kita jumpai, Bapak Ibu Saudaraku, kita rindu mereka merasakan bagaimana kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus saat ini merupakan suatu berkat yang terbesar yang dapat dialami, dirasakan oleh semua orang, supaya hidup itu menjadi penuh makna. Amin. Tuhan Yesuslah yang membuat bermakna hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Bukan karena usaha kerja keras kita membuat hidup kita menjadi bermakna di hadapan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita menghargai. Amin. Karena kita mensyukuri. Karena kita menaati apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Itulah sumber sukacita kita. Itu sebabnya saudara dan saya setiap hari mau belajar tentang hal itu. Karena hanya mereka yang mau belajar yang akan memperoleh pengetahuan yang benar. Dan saudara dan saya, ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mewarisi, ya, memampukan kita untuk bisa melihat bagaimana janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, akan dipenuhi karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita adalah umat gereja yang kudus yang telah ditebus dan dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita harus bisa membedakan dengan baik ketika membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus sedang berbicara kepada gereja yang mana? Gereja kerajaan. Ya, Yesus berbicara tentang berkat-berkat, penyembuhan-penyembuhan, mujizat-mujizat, dan segala macam tanda-tanda keheranan melalui gereja kerajaan. Gereja kerajaannya yaitu Israel. Sebab itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, orang-orang Israel akan diberkati oleh Tuhan melalui segala berkat-berkat yang ada di bumi. Berkat-berkat secara fisik, kemakmuran-kemakmuran yang bisa membuat bangsa-bangsa lain terheran-heran kepada mereka. Dan sejak semula, Tuhan Allah telah menjanjikan itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka memperoleh tanah warisan yang berlimpah susu dan madu. Bahkan ketika mereka tidak menanam pun, mereka menuai berlimpah-limpah. Itu ada di mana Bapak Ibu Saudaraku? Itu akan terjadi di mana? Itu akan terjadi di Jakarta, di Indonesia, ya, di kampung halaman kita? Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada janji Tuhan mengatakan seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel, bahwa orang yang tinggal di sebuah tanah warisan akan menerima berkat-berkat yang berlimpah-limpah yang tidak mereka usahakan, tapi mereka menuai segala sesuatu melebihi daripada apa yang mereka perlukan. Hanya orang Israel yang mempunyai janji seperti itu. Saudaraku, kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berjanji Dia akan memeliharakan hidup kita melalui iman kita kepada kebenaran firman-Nya. Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku,
Kita percaya walaupun tidak melihat, tetapi kita melihat melalui iman, kita melihat melalui firman kebenarannya, bahwa tidak perlu diragukan lagi bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, dialah kepala yang memerintah hidup kita dan yang mengendalikan segala sesuatu apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita perlukan. Dialah yang mengendalikan segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sekali lagi mengapa Rasul Paulus mengatakan ya di pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8 dikatakan, saya akan membacakan untuk kita. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Amin. Saudaraku, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu di sini sama dengan maksudnya adalah yang rahasia. Kenapa yang tidak terduga, Bapak Ibu Saudaraku? Karena tidak ada orang yang menduga itu tiba-tiba, seperti tiba-tiba sekali, Bapak Ibu Saudaraku, bagi manusia Tuhan mengalihkan, Tuhan membawa berkat-berkat rohani ini kepada bangsa-bangsa lain dan meninggalkan bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, untuk sementara waktu. Saudaraku, itu sebabnya 12 rasul mereka terkaget-kaget untuk mendengarkan, ketika mendengarkan pemberitaan arah daripada pemberitaan gereja yang baru, gereja tubuh Kristus yang dibawa oleh Rasul Paulus. Mereka, Bapak Ibu Saudaraku, terheran-heran kenapa bisa ya bangsa-bangsa lain yang diselamatkan dan bangsa Israel ditinggalkan. Mereka tidak menduga itu, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada nabi-nabi mengatakan bahwa Tuhan akan membentuk tubuh Kristus. Nabi-nabi perjanjian lama, mereka hanya tahu adalah bahwa melalui bangsa Israel, melalui bangsa pilihan itulah bangsa-bangsa lain beroleh berkat. Tetapi sekarang yang kita lihat adalah melalui rahasia yang dibukakan oleh Rasul Paulus, yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, hanya melalui salib Kristuslah semua orang saat ini memperoleh berkat yang Tuhan karuniakan dan memperoleh keselamatan hanya melalui iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka kita sedang memasuki suatu pengalaman hidup yang berhubungan dengan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus sebagai tubuh Kristus, agar kita mengerti apa itu gereja. Amin. Saudaraku, supaya kita bisa benar-benar memahami seperti apa gereja yang Tuhan inginkan saat ini harus berjalan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki dan bagaimana kita membawa hidup kita, pelayanan kita sesuai, sekali lagi, sesuai dengan gambaran ya rahasia program Allah saat ini melalui firman kasih karunia yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Di sanalah gambaran daripada gereja yang benar, gereja tubuh Kristus, gereja yang saat ini tempat di mana Injil keselamatan diberitakan dan Injil kasih karunia diperdengarkan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, pemberitaan yang murni hanya bisa disampaikan oleh gereja tubuh Kristus. Tanpa itu, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu hanya organisasi-organisasi dunia yang memiliki tujuan dan keinginan sendiri untuk menampilkan diri mereka secara duniawi. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, kalau ya satu kelompok atau satu komunitas yang menamakan diri sebagai Kristen tapi tidak memahami makna daripada gereja tubuh Kristus melalui kitab Efesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pekerjaan
di sana akan menjadi sama seperti yang Yesus katakan melalui Rasul Paulus. Semuanya itu akan dihasilkannya adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Yang pada akhirnya, saudara-saudaraku, di hadapan Yesus Kristus, Yesus menghargai segala pelayanan kita apabila kita lakukan itu berdasarkan pengetahuan akan kebenarannya. Sehingga saudara-saudara dan saya suatu saat berhadapan dengan Yesus Kristus di penghakiman yang akan datang, besarlah upahmu di sorga. Dan setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh setia terus datang pada pengetahuan akan kebenaran, pasti menerima upah sebagai emas, perak, dan batu permata. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus, ya, saudaraku, semangat, lebih semangat lagi untuk bersama-sama. Mari kita belajar. Hanya karena mereka yang mau belajar, saudara-saudaraku, yang akan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, yang akan mengerti membawa arah gereja kemana, arah pelayanan kemana, penginjilan kita kemana, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan juga damai sejahtera kita, ya, mengarah kemana. Hanya setiap orang yang percaya, yang memahami arti daripada gereja tubuh Kristus, yang akan menikmati segala berkat rohani di dalam surga sementara kita masih ada di dunia ini. Amin. Apakah kerinduan itu besar di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah merancangkan suatu kehidupan yang mulia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah merencanakan itu untuk kami menjadi pengambil bagian di dalamnya. Kami menikmati, merasakan, mengerti, dan dapat membagikan kehidupan kami yang baru ini kepada semua orang, supaya hidup kami benar-benar berfungsi sebagai anggota gereja tubuh Kristus, sebagai pelayan-pelayan di dalam gereja tubuh Kristus. Kami benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan kami. Sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk semua orang-orang kudus-Mu, para pelayan-pelayan-Mu yang begitu bersemangat dan terus dikuatkan oleh firman-Mu. Sampai Tuhan Yesus datang, kesetiaan ini akan selalu terjaga dalam diri kami dan anak-anak kami dan keluarga kami semuanya. Kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sebab Engkau sangat baik pada kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus Allah Tritunggal yang kami puji, yang kami sembah untuk selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, terima kasih untuk kita semua. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semua. Ya, terima kasih Ibu Bet. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Shalom semuanya.